Halo, perkenalkan saya Kristia Rutsalmita Lubis dengan NIM 240311367 dari Prodi Statistika Angkatan 2024 kelas B. Di sini saya dan teman-teman saya eh, dengan grup kami yang bernama ITTN Group akan mempresentasikan materi pengantar sains data dengan judul dari konsep hingga teknik penanganan data yang merupakan rangkuman dari perkuliahan bersama Ibu Nur El Goldameir, MSI. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai sains data. Jadi di sini kita akan mempelajari apa itu data science, siapa itu data scientist, bagaimana cara mengurangi dimensi data, hingga cara-cara penanganan masalah yang sering kita hadapi secara nyata ketika berhadapan dengan dataset, misalnya data yang hilang, outlier, ataupun data yang tidak terstruktur. Nah, semoga setelah menonton video ini, wawasan kita semua semakin bertambah. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Check it out! Sebelum memulai pembahasan, kita harus lihat dulu nih apa aja yang akan kita pelajari saat ini. Nah, di sini ada 6 topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu data science dan data scientist. Apa itu dan mengapa itu penting. Yang kedua, kita belajar tentang reduksi data. Yang ketiga, kita akan belajar tentang teknik andalan dalam reduksi data, yaitu Principal Component Analysis atau PCA. Kemudian yang keempat, kita akan belajar penanganan data hilang. Dan yang kelima, kita akan belajar tentang penanganan outlier. Dan topik penutup kita atau topik keenam kita adalah diskretisasi. Keenam topik ini saling berkaitan dan membentuk suatu fondasi yang kuat bagi siapapun yang ingin berkecimpung di dunia sains data. Oke, mari kita masuk ke topik pertama. Oke, baik, kita masuk ke topik pertama. Data science dan data scientist. Sebelumnya, pernah nggak teman-teman itu mendengar istilah data science atau data scientist? Belum? Tenang. Kalaupun belum, di slide selanjutnya kita akan kupas tuntas semuanya. Oke, lanjut. Data science. Apa sih data science itu? Nah, data science ini secara sederhana bisa dibilang sebagai proses interdisiplin untuk mengekstraksi pengetahuan yang ada di dalam data. Baik itu data terstruktur ataupun data tidak terstruktur. Sederhananya begini, data science itu, misalnya gini, kamu punya gudang berisi kotak-kotak, yang kotak-kotaknya itu masing-masing berisi informasi. Nah, data science ini merupakan ilmu yang membantu kamu untuk dapat memilah kotak-kotak tersebut, menemukan polanya, dan menjadikan informasi yang ada di dalam kotak-kotak tersebut untuk sebagai dasar dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang kamu ambil itu merupakan keputusan yang terbaik, seperti itu. Data science ini berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama adalah statistika matematika yang berperan sebagai dasar analitis. Yang kedua adalah komputasi dan pemrograman itu yang berperan sebagai alatnya. Dan yang terakhir adalah domain knowledge atau pengetahuan bidang yang merupakan konteksnya. Jadi tanpa ketiga pilar ini, data science itu tidak bisa berjalan secara optimal, seperti itu. Nah, sekarang apa sih data scientist itu? Data scientist adalah orang yang mampu menjalankan kode programming seperti di R, Python, ataupun SQL untuk mengelola data, menganalisisnya, dan menghasilkan visual sekaligus memiliki pemahaman yang dalam mengenai statistika sehingga dapat
menarik insight yang lebih dalam tentang data tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang baik dan benar. Nah, di sini kompetensi yang harus dikuasai itu ada 3. Yang pertama, matematika dan statistika. Mulai dari probabilitas, inferensi statistika, sampai ke bagian-bagian machine learning. Kemudian yang kedua itu domain knowledge, yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil temuan kita. Dan yang terakhir itu programming. Jadi data scientist itu mesti menguasai R, Python, ataupun tools visualisasi data lainnya. Yang menariknya, ketiga kompetensi ini digambarkan dalam data science Venn diagram Venn. Nah, jadi persimpangan dari ketiga kompetensi inilah yang disebut sebagai data science sejati. Nah, di antara kalian ada tidak yang sudah menguasai ketiga bidang ini? Sekian dari saya mengenai pengenalan ataupun konsep data science dan data scientist. Selanjutnya mengenai reduksi data akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syarifah Alfaizah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masuk ke materi kedua dalam rangkaian pra-pemrosesan data, yaitu reduksi data. Sesuai dengan motonya, tujuan utama kita di sini adalah mengurangi kompleksitas data, namun tetap mempertahankan makna atau informasi penting di dalamnya. Bayangkan, kita punya data yang sangat besar dan rumit. Reduksi data membantu kita bekerja lebih efisien, tanpa kehilangan inti dari data tersebut. Ada 4 teknik utama yang bisa kita gunakan untuk melakukan reduksi data. Yang pertama, dimensionality reduction. Di sini kita fokus mengurangi jumlah fitur atau variabel. Contoh populernya adalah teknik PCA, SPD, dan LDA. Tujuannya agar model kita tidak kelelahan memproses terlalu banyak kolom. Yang kedua, numerosity reduction. Berbeda dengan teknik pertama, teknik ini mengurangi jumlah sampel atau baris data melalui metode sampling atau pengelompokan yang sering kita sebut dengan nama clustering. Yang ketiga, teknik data compression. Ini adalah upaya memperkecil ukuran penyimpanan data, baik secara lossless atau tanpa kehilangan data sama sekali maupun lossy. Dan teknik yang terakhir yaitu discretization. Teknik ini mengubah data yang bersifat kontinu menjadi diskret. Misalnya melalui metode binning atau pengelompokan nilai ke dalam interval tertentu. Mari kita bedah salah satu teknik paling populer, yaitu PCA. PCA bekerja dengan mentransformasi variabel-variabel yang saling berkorelasi menjadi satu set komponen utama yang baru dan saling tegak lurus atau ortogonal. Sebelum melakukan PCA, ada uji prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, uji syarat yang harus dipenuhi yaitu uji Bartlett. Kita akan mengetahui apakah p-value kecil dari 0,05 untuk memastikan data layak difaktorkan. Yang kedua, melakukan uji KMO, Kaiser-Meyer-Olkin. Nilainya harus lebih dari 0,5. Anda bisa melihat tabel interpretasi di sisi kiri slide. Semakin mendekati 1, maka kualitas datanya semakin baik. Terakhir, kita bisa menggunakan analisis pivot untuk memvisualisasikan objek dan variabel dalam ruang 2 dimensi sehingga lebih mudah dipahami secara visual. Setelah memahami cara mereduksi data, tantangan berikutnya dalam data mining adalah missing data atau missing value atau data yang hilang. Tugas kita adalah mengenali, memahami, dan menangani. Kita tidak boleh sembarangan menghapus data tanpa tahu alasan mengapa data tersebut hilang. Secara umum, ada 3 tipe data hilang yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah tipe MCAR atau MCAR, Missing Completely at Random.
Ini adalah kondisi ideal di mana data hilang secara acak sempurna tanpa pola tertentu. Karena tidak ada bias, data ini aman untuk dihapus. Tipe kedua atau MAR, Missing at Random. Di sini ada pola tetapi pola hilangnya itu berkaitan dengan variabel lain dalam dataset, bukan nilai itu sendiri. Untuk tipe yang ini disarankan menggunakan teknik imputasi, mengisi nilai yang kosong. Dan yang ketiga yaitu MNAR, Missing Not at Random. Ini yang paling sulit, data hilang karena berkaitan dengan nilai itu sendiri. Misalnya, orang yang gajinya sangat tinggi cenderung tidak mau mengisi kolom gaji. Kita harus sangat hati-hati karena penanganan yang salah bisa mengubah kesimpulan akhir penelitian kita. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan selanjutnya mengenai penanganan missing data dan penanganan outlier akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Najwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Diana Julitvia dengan NIM 2403114124 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara menangani missing data. Nah, secara umum ada dua penanganan missing data, yaitu ada deletion sama imputation. Nah, untuk deletion ini merupakan penghapusan, di mana kita dapat menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Nah, tapi ada yang harus diingat, yaitu ini tuh digunakan jika proporsi missing data ini kecil, yaitu sekitar kurang dari 5%. Nah, dan menggunakan mekanisme MCAR. Nah, untuk deletion ini mempunyai dua jenis, yaitu ada pairwise dan ada listwise. Selanjutnya kita masuk kepada pendekatan kedua, yaitu imputation. Nah, imputation ini adalah mengganti nilai yang hilang dengan estimasi. Nah, di sini tuh terdapat beberapa teknik. Yang pertama itu mean ataupun median imputation. Ini tuh kita mengganti nilai kosong dengan rata-rata ataupun median. Teknik kedua yaitu dengan number imputation. Nah, itu tuh kita mengganti dengan konstanta seperti 0. Nah, untuk data time series kita menggunakan interpolasi yang mengestimasi nilai berdasarkan tren waktunya, dan paling direkomendasikan secara statistik itu merupakan multiple imputation. Nah, di mana kita menghasilkan beberapa skenario penggantian dan menggabungkan hasilnya. Itulah materi tentang missing data. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi topik keempat, yaitu outlier. Kita masuk kepada deteksi outlier. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa outlier ini merupakan observasi yang terletak jauh dari observasi lainnya dalam dataset. Mendeteksi outlier ini terdapat 6 metode. Yang pertama yaitu metode yang paling populer merupakan box plot. Nah, dari box plot ini yang kita lihat adalah setiap nilainya itu berada lebih dari 1,5 kali IKR di atas Q3 ataupun di bawah Q1. Nah, untuk teknik kedua yaitu histogram. Melihat outlier dari histogram ini dilihat dari bar yang terisolasi jauh dari distribusi utama. Nah, untuk yang ketiga merupakan metode standar deviasi. Nah, itu tuh dilihat dari nilai yang lebih dari 3 kali standar deviasi dari rata-rata. Untuk teknik keempat, QR method yang sering digunakan bersama dengan box plot. Metode kelima merupakan Z-score. Nah, outlier itu merupakan nilai dengan Z-score lebih dari 2,5 ataupun 3. Nah, metode yang terakhir merupakan persentil, di mana kita menetapkan batas pada persentil kelima ataupun persentil ke-95. Selanjutnya kita akan melakukan penanganan outlier. Jadi dalam penanganan outlier ini terdapat 4 strategi. Yang pertama adanya trimming. Nah, strategi trimming ini kita melakukan penghapusan terhadap nilai outlier dari dataset. Nah, strategi ini cocok digunakan ketika outlier ini terjadi karena kesalahan input ataupun pengukuran. Nah, untuk metode kedua itu dengan menggunakan fluring ataupun capping. Nah, pada fluring ataupun capping ini kita tidak melakukan penghapusan terhadap nilai outlier, tetapi kita mengganti nilai ekstrim tersebut dengan nilai batas tertentu. Nah, seperti dalam mendeteksi outlier tadi kan kita mendapatkan bahwa nilai di bawah persentil ke-5 dan di atas persentil ke-95 itu merupakan outlier. Jadi nilai di bawah tersebut kita ganti menjadi nilai pada persentil ke-5, itu disebut dengan fluring, dan nilai di atas persentil ke-95 tadi juga kita ganti dengan nilai persentil ke-95 yang disebut dengan capping. Untuk metode ketiga yaitu metode binning. Kita mengkategorikan data ke dalam bentuk bin
sehingga nilai-nilai ekstrim tersebut masuk ke dalam kategori tertentu. Metode keempat yaitu median imputation, di mana kita mengganti nilai outlier tersebut dengan nilai median, tetapi yang ini tuh lebih robust terhadap nilai ekstrim dibandingkan mean. Nah, catatan penting untuk kita semua bahwa kita perlu mempertimbangkan konteks sebelum menentukan strategi. Mungkin sekian dari saya. Baik, saya Talita. Selanjutnya topik terakhir kita yakni adalah diskretisasi data. Ini adalah teknik yang sering digunakan sebagai langkah pra-processing sebelum beberapa algoritma machine learning dijalankan. Nah, jadi apa sih diskretisasi itu? Diskretisasi adalah proses mengubah variabel kontinu menjadi variabel diskrit, atau sederhananya nih, mengubah angka menjadi kategori. Contohnya nih, kita mau mengubah nilai ujian dari 0 sampai 100 menjadi kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Oke, selanjutnya di sini ada dua teknik binning utama. Nah, yang pertama yaitu ada equal weight binning, di mana kita bagi rentang nilai menjadi interval dengan lebar yang sama. Misalnya nih 0 sampai 100 5 bin, maka setiap lebarnya itu adalah 20. Sederhananya, tapi dia rentan terhadap data yang enggak merata. Nah, yang kedua yaitu adalah equal frequency binning. Kita atur agar jumlah data di setiap binnya itu sama. Jika kita punya 100 data dan 5 bin, maka setiap bin itu pasti berisi 20 data. Nah, teknik ini lebih robust untuk distribusi data yang skew atau tidak normal. Oke, baik, kita udah sampai di bagian kesimpulan nih. Nah, mari sih kita review poin-poin kunci apa aja yang udah kita pelajari dari awal hingga akhir. Nah, yang pertama itu adalah data science adalah ilmu multidisiplin yang menggabungkan statistika, pemrograman, dan domain knowledge untuk menghasilkan insight dari data. Lalu yang kedua, reduksi data, membantu kita mengurangi kompleksitas data tanpa kehilangan informasi penting melalui dimensionality reduction, numerosity reduction, kompresi, dan diskretisasi. Yang ketiga yaitu adalah PCA, adalah teknik andalan untuk dimensionality reduction dengan 3 prasyaratnya: uji Bartlett, uji KMO, dan analisis Bifford. Dan yang keempat, missing data harus dipahami nih tipe mekanismenya seperti MCAR, MAR, atau MNAR sebelum menentukan strategi penanganan yang tepat antara deletion atau imputation. Nah, yang kelima yaitu outlier, perlu dideteksi menggunakan berbagai metode nih seperti box plot, IQR, dan Z-score, lalu ditangani sesuai konteks analisis yang kita kerjakan. Dan yang keenam yaitu diskretisasi, mengubah data kontinu menjadi diskrit melalui equal weight atau equal frequency binning sesuai kebutuhan dan karakteristik data kita. Nah, demikian presentasi dari kelompok 4 pengantar sains data. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.